damai buat Tuhan kita. Shalom. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-41 dari pembacaan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Dengan sikap bagaimana kita harus berdoa? Dengan kasih, ketekunan, dan syukur. Dengan ketundukan yang rendah hati kepada kehendak Allah. Dengan mengetahui bahwa karena Kristus, Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Kita baca dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita mengagumi seseorang, membuat kita tuh sangat terkesima terhadap orang tersebut, terpesona, pokoknya sangat mengagumi lah. Sehingga semua yang dilakukan oleh orang tersebut terlihat paling benar dan paling bagus. Meskipun banyak banget kesalahan dan pelanggaran yang dia lakukan. Atau bahkan sebaliknya. Pernah nggak kita tuh sudah antipati terhadap seseorang, sehingga saat orang tersebut melakukan perbuatan baik, kita tetap menilai, yang dilakukan orang ini jelek. Atau kadang kita bilang, orang ini pasti pura-pura baik. Saya rasa hal yang sama juga berlaku dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menilai Tuhan? Apakah kita hanya melihat Tuhan sebagai sarana untuk memenuhi semua keinginan kita? Atau kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik, yang sudah merencanakan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita? Sikap kita tentang Tuhan menentukan sikap kita dalam berdoa. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu mempengaruhi kehidupan berdoa kita. Akhirnya kita tidak berdoa dengan fokus yang adalah kita. Apa yang kita mau? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita dambakan? Tetapi kita bisa berdoa dengan sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur. Menyadari bahwa Tuhan telah memberikan hadiah yang terbaik untuk kita. Yaitu anaknya yang mati ganti kita dalam dosa untuk semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Sehingga doa kita adalah ungkapan kasih, ketekunan, dan syukur kepada Allah. Tapi mengapa dengan kasih? Karena kita berdoa kepada Allah yang adalah Bapa kita. Dan itu bukanlah hubungan yang sifatnya transaksional. Bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Atau bukan tentang apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Tetapi ini adalah hubungan tentang relasi kita dengan Tuhan. Dan melalui doa maka kita mengungkapkan kasih kita kepadanya. Karena Ia yang terlebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Di dalam doa juga kita memerlukan ketekunan. Yaitu kita tidak hanya berdoa ketika sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi kita terus-menerus berdoa sebagai bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Serta percaya bahwa Dia mendengar doa kita itu bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Tetapi karena di dalam Kristus, maka sekarang kita tuh menjadi milik Bapa yang mengasihi kita dan peduli akan hidup kita. Serta yang memberikan apa yang terbaik bagi kita menurut kehendak dan rencananya. Doa juga harus menjadi ungkapan syukur kepada Allah yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita.
yaitu pribadi Yesus yang mati menebus kita akan hutang dosa kita. Dan kita bersyukur atas kemurahan anugerahnya dan pemeliharaannya atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik itu hal baik maupun hal buruk dalam hidup kita. Seperti perkataan Charles Spurgeon, ketika kita tidak dapat merasakan genggaman tangan Tuhan, kita tetap bisa percaya kepada hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah itu baik dan kita bersyukur atas kebaikannya dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Kita bisa ambil waktu untuk berdoa. Kita bisa bertobat dari cara doa kita yang transaksional. Dan minta ampun apabila kita juga sering susah untuk melihat keindahan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita kembali disadarkan bahwa apa yang sudah dilakukan Kristus untuk kita itu lebih dari cukup. Kita sudah menerima hadiah yang terbaik, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Dan biarlah kenyataan ini bisa mengubah kehidupan doa kita, sehingga doa-doa kita itu selaras dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan berdoa. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Apabila dalam kehidupan doa kami, fokusnya adalah kami, Tuhan. Dan sifat dari doa kami itu transaksional. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah hari ini kami kembali disadarkan bahwa kami telah menerima hadiah terbaik yang bisa kami terima, yaitu keselamatan di dalam Engkau, Tuhan. Dan biarlah hal ini menyadarkan kami akan kehidupan doa kami, Tuhan. Sehingga melalui doa-doa yang kami naikkan itu, doa kami menjadi selaras, sejalan dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.